Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan rekan tani sekalian dimanapun berada. Bersama saya kembali Budiarto di channel Panduan Budidaya Tanaman, terutama sekali bagi sahabat dan mitra petani binaan SAS. Sekarang ini kami berada di lahan Demfam padi seluas 1,2 hektar, tepatnya di Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Jadi Langkat ini adalah kota kelahiran saya pribadi, dan di sini saya juga bersama dengan petani mitra kita yang juga pengguna SAS, ya, yang saat ini lahan padinya ada di hamparan di sini, juga ada di depan sana. Total lahannya itu 1,2 hektar, tapi kalau hitungan orang sini 30 rantai. Jadi dalam 1 hektar itu kan ada 25 rantai. Nah, di sini dengan Mas Nasrun juga selaku pemiliknya, karena kemarin dengar kabar bahwa tanaman padi beliau Demfam ini ya, rencananya besok mau dipanen, makanya kita buru-buru datang kemari, mengingat besok kan hari Minggu, belum tentu kita tidak punya kegiatan lain di luar ini. Tapi kalau memang besok kita ada kesempatan, ya insya Allah akan ikut menyaksikan panennya di sini. Namun ini buat sahabat dan rekan tani ya, di lahan ini kalau saya pribadi maupun tim SAS tidak terlalu mentargetkan tonase, mengingat musim ini adalah musim yang sangat susah atau sulit dan sangat ekstrim. Untuk bisa berhasil dengan baik dengan kapasitas produksi yang standar saja sudah alhamdulillah. Namun demikian harapan beliau memang kemarin dari 30 rantai atau 1,2 bisa dapat 10 ton ya. Tapi kalau saya pribadi kurang optimis untuk bisa dapat 10 ton, karena ini yang pertama adalah cuaca dan suasana musim tanam yang cukup ekstrim. Hujan hampir setiap hari turun, baik pagi, sore, dan malam. Ditambah lagi karakter lahannya itu pasang surut atau dekat laut, sehingga dipastikan kadar garam, kemudian kadar klor, serta tingkat keasamannya tinggi. Apalagi kan di daerah-daerah pasang surut seperti ini, biasa kalau terjadi kemarau itu sangat panjang, sehingga pada saat kemarau terjadi akumulasi pemadatan konsentrasi dari garam maupun zat-zat yang bisa memacu tingginya tingkat keasaman tanah, sehingga begitu datang hujan, maka zat-zat tersebut atau unsur-unsur tadi akan lebih mudah larut oleh air dan akan menyebar, sehingga akan menimbulkan banyak faktor yang bisa berpengaruh pada kondisi kesehatan dan kestabilan tanaman untuk bisa tumbuh dan berkembang. Nah, sebagai contoh di lahan ini juga ya, karena kebetulan ini saya bersama dengan Mas Nasrun selaku petaninya, bisa jelaskan Mas, ini kan awalnya kalau saya dengar dari teman-teman lapangan, Mas Faisal, bahwa lahannya pertamanya itu seperti apa gitu? Awalnya asam-asaman Om. Asam-asaman, terus? Ya, asam-asaman, terus ngeresek bisa dibilang gitu. Oh, ngeresek. Jadi kondisi tanaman seperti apa? Hijau kah? Apa? Kuning Om, kayak terbakar. Kuning seperti terbakar, kayak kena gramokson lah ya. Nah, Bisa dibilang gitu. itu sampai umur berapa hari ya? Umur 30 hari sekian itu. 30 hari masih terpapar itu, Iya. asam-asaman. Nah, terus dengan kondisi tersebut apa yang sudah dilakukan sampean sebelum kenal SAS? Sebelum kenal, Nah, semprot gitu-gitu aja Om. ya biasanya disemprot apa lah? Terus Apa lagi itu ya? Ya pupuk POC itu terus jenis-jenis Ya. fungisida juga, enggak, pupuk POC. insek enggak? Insek ya. Oh gitu. Jadi kenapa dan alasannya disemprot seperti? Karena kan setahu saya itu fungisida lah gitu, Ya supaya sembuh. supaya sembuh. Terakhir nggak sembuh. Nah, akhirnya ya nggak sembuh. Sampean tahu nggak kalau itu sebetulnya karena kondisi keasaman yang ngedrop atau asam-asaman? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Maka nggak tahulah disemprot itu. Iya. Nah, terus dari situ jenengan ini tadi apa usahanya untuk bisa mensiasati tanaman tersebut? Siasatinya ya semprot-semprot gitu aja loh. Oke, nah kronologis bisa kenal dengan orang SAS. Kronologisnya ya saking sumpahnya ya buka-buka YouTube, Nah, Facebook, nah,
Ya, di situ jumpa lah sama SAS, Nah, tengok share gitu. itu lihat SAS-nya itu pada judul apa atau pada pembahasan apa gitu. Pembahasan padi juga Om. Padi, masalah asam-asaman. Iya, masalah asam-asam. Jadi dilihat di situ baik postingan, ulasan dan sebagainya mirip dengan kondisi kejadian Iya, di lahan iya. sampean. Iya. Oh gitu. Nah, terus dari situ di benak sampean itu terus apa gitu? Maksudnya? Ya kan dengan kondisi seperti itu ada ulasan-ulasan seperti itu, terus apa yang sampean lakukan? Ataukah menghubungi orang SAS kah atau yang lain? Ya benar ya pengen mau nyoba Om, cuman nggak tahu dapatnya dari mana gitu. Oh gitu. Ah. Masuklah di warkop waktu itu. Warung kopi. Nah, nanya-nanya di situ di mana gitu apa bisa dapat SAS. Nah, Ya sempat mesen di Mbak Alia juga. sempat pesan di Mbak Alia yang di Blora. Iya. Nah, terus Terus di sini katanya ada dihubungkan sama Bang Faisal. oh dari Mbak Alia baru dihubungkan sama Bang Faisal. Mas Faisal dan Mas Faisalnya langsung kemari. Ya langsung. Kemari. Betul itu Sal. Nanti karena di depan mau Enggak, ngomong memang betul. sungkan atau segan atau takut. Betul. Tapi kalau takut badan dia lebih kecil ya kan nggak mungkin. Gitu. Besoknya langsung kemari Bang Faisal. Langsung kemari. Terus disarankan ABC gitu. Iya, di sana. Awal pertama nyemprot pakai apa? PNS. FNS. PNS itu pegawai negeri sipil. FNS. FNS dosis berapa? Dosis 150 150 cc. Ditambah tambah Saka Saka dosis berapa? 50, 50 cc ditambah nggak ada lagi. Salmar Salmar dosis 50. 50 cc per tangki. Jadi pertama nyemprot FNS dosis 150, Iya. Sakanya 50, 50. Salmarnya 50 cc per tangki 16 liter. Iya. Tangki elektrik. Responnya gimana habis itu? Responnya ya belum ada Om. Belum ada. Terus nggak komplain sama Mas Faisal. Enggak. Nah, terus apa kata Mas Faisal? Begitu dapat laporan kok nggak ada pengaruhnya gitu? Ya memang gitu katanya. Oh memang gitu. Sok Agak- tahu berarti dia kan, padahal dia juga nggak tahu. Dia tahunya semangka itu ya kan. Tahu ya gitu. Sebetulnya dia dapat laporan itu, dia teruskan ke WA saya. Iya. Mas ini kok nggak ada responnya? Ya belum, kan dia bilang gitu. Nah, yang kedua aplikasi lagi Aplikasi lagi. dengan bahan apa aja? Ya sama Om. Tetap sama itu. Sama. Interval berapa hari dari sebelumnya? Seminggu. Seminggu. Ada perubahan? Belum. Belum. Terus apalagi diaplikasikan? Yang ketiga Sama cuman plus sabun krim. apa? Dalam negeri. Oh, sama dengan penyemprotan pertama dan kedua tapi ditambah sabun krim. Sabun Dosisnya berapa? 3 sendok. 3 sendok ya. Oke, per tangki. Ada perubahan? Ya dari itu ya mulai berubah Om. Mulai berubah. Jadi kan semua ada tahapannya. Kadang kita tidak sabar. Nah, yang bikin berubah drastis itu setelah aplikasi apa? Top Star sama Keman Dovstar dosis 50, 50 terus Keman 50, 50 keman andalan daun terus Salmar Salmar dosis 30. 30 cc per tangki. Jadi aplikasi yang keempat itu dengan menggunakan keman andalan daun 50 cc ditambahkan Dovstar 50 cc dan Salmar 30 cc per tangki. Di situ baru nampak berubah. Ya, baru nampak drastis. Nah, itu yang perlu saya jelaskan bahwa dalam penerapan untuk memulihkan tanaman akibat terdampak asam-asaman itu tidak secepat yang seperti kita harapkan begitu semprot jadi, tidak Mas. Ya seperti misalnya kalau kita ke dokter, kita mau berobat ya, begitu diperiksa, didiagnosa ternyata sakit A. Nah, maka habis itu diberikanlah resep obat. Betul kan? Resep obatnya itu kan ada hitungannya. 3 kali 1 kali 3. Berarti 3 kali minum dalam 1 hari dikali 3 hari. Nah, prosesnya kan berarti sampai obat ini habis untuk penyembuhan kan? Ya berarti kan dalam dunia tanaman juga begitu. Tidak bisa langsung 1 kali semprot jadi. Nah, sekarang dengan proses itu, perasaan sampean dengan kondisi sekarang gimana? Ya, Ini jujur aja nggak karena di depan saya gitu. ya, perasaannya seneng lah Om. Senangnya gimana? Dia bisa kayak gini. Oke, Sebelumnya nggak bisa kayak gini sih Om. setelah pulih itu kan sampean ngikutin Ya, sesuai panduan. Ya. Nah, bila dibandingkan dari musim-musim tanam sebelumnya,
kondisi tanaman padi sampean yang di sini, ini secara real lahir dan batin sampean, nah bagus mana? Bagusnya bagus ini Om, jujur. Ya, musim sebelumnya bisa dapat berapa ton dengan luasan 1,2 hektar? Ya 6 ton, 6 ton. bisa kurang pun. Maksimal pernah dapat di lahan ini berapa ton? Paling tinggi? Maksimal 6 ton lebih sedikit aja. Berarti sekitar 6,2 ton Ya, gitu lah ya. Jadi ya teman-teman ya, di lahan seluas 1,2 hektar ini, menurut penuturan Mas Nasrun tadi sudah kita dengar bahwa maksimal potensinya yang pernah didapat adalah 6,2 ton. Oke, kita anggap 6,5 ton. Nah, jadi dengan kondisi yang ada di video sekarang, penampakan tanaman padinya, teman-teman bisa menilai kira-kira ini bakal lebih baik tidak hasilnya daripada 6,2 ton. Nah, sebagai pertimbangan dan analisa teman-teman semua bahwa di sini yang 1 hektar ditanam varietas Sertani 13A. Kemudian di ujung sana yang masih hijau itu hibrida Mapan 05, tapi luasannya hanya 0,2 hektar. Ya, 0,2 hektar itu berarti hanya 5 rantai kalau di sini ya kan. Nah, ini besok mau dipanen. Seharusnya dengan kondisi yang sama umurnya di daerah yang sebelah-sebelahnya, itu panennya kemungkinan besar bisa 10 hari ke depan atau 7 hari ke depan. Nah, ini bisa lebih cepat. Nah, karakter dengan full panduan SAS itu ya insya Allah kalau di tanaman padi panennya lebih cepat antara 7 hari sampai 10 hari tergantung dari varietasnya. Ya, kita sama-sama berdoa semoga ini nanti lebih meningkat. Amin. Nah, kalau saya prediksi ya mudah-mudahan di atas 8,5 ton. Amin, untuk amin. 1,2, jadi ada peningkatan 2,5 ton per 1,2 hektar tadi. Ya, kalau Tuhan berbicara lain diberikan lebih ya itu lebih syukur alhamdulillah ya kan. Untuk oke kerupuk oleh oke masalah ini selisihnya. Nah, jadi untuk pemakaian pupuk menurut sampean lebih hemat atau lebih boros dengan pola SAS? Ya kurangnya separuh Om. Biasanya 500 kilo semalam itu cuma 250 Itu 500 kilo satu musim. satu musim. Oke teman-teman, nah ini di lahan 1,2 hektar itu biasa satu musim diaplikasikan pupuk 500 kilo atau setengah ton dalam satu musim. Itu pupuknya biasa apa aja Mas? Pupuknya urea, Urea, terus TSP, TSP, terus kalau TSP jelasnya non subsidi, terus apa lagi? ya, ya apa itu SS, SS, Amopos yang non subsidi lagi. Nah, NPK tidak? NPK ya juga Om. NPK. Iya, Jadi urea. dari 500 kilo itu ureanya berapa kilo? Ureanya 150, 150, SS-nya SS-nya 150. 150 dan 300, TSP-nya Nah, sisanya TSP Om 200. TSP lah, NPK-nya nanti. NPK-nya 100. Ini 500 ya, kita ulangi. Ulang. Orang di depan cuma Faisal si Join sama Mas Ibun aja, masa kok grogi ya kan. Nah, dari 500 kilo yang biasanya dilakukan di musim-musim sebelumnya di lahan yang sama, ya kan? Tadi ureanya berapa? Ureanya 150. 150, hitung ya. Hmm. Kemudian SS SS-nya 100. 100, 250, TSP 100. 100, 350, Sisanya NPK. NPK. NPK-nya berapa? 150. Pupuknya bukan BPJS. Hasilnya berapa tadi? Maksimal 6,2. 6,2 ton. Itu tadi sudah kita perkirakan dan diakui oleh Mas Nasrun bahwa di musim-musim sebelumnya pemupukannya itu 500 kilo dengan komposisi yang kami sebutkan tadi. Itu berapa kali tabur, Mas? 2. 2 kali tabur. Biasa tabur pertama umur berapa? Umur 5 HSD 5 HST, terus tabur kedua 25. 25. Berarti tabur pertama umur 5 HST, tabur kedua umur 25 HST dengan komposisi yang sudah kami sebutkan tadi ya, dengan jumlah 500 kilo per musim. Berarti sekali tabur Pertama 200 kilo. pertama 200 kilo, yang kedua baru 300 kilo. Oke, itu yang musim-musim sebelumnya. Ya. Sebagai perbandingan yang sekarang, mulai dari tanam sampai hari ini berapa kilogram pupuk yang sudah ditabur? 250. 250. Berarti ada hemat berapa itu? Separuh ya? Ya, 50%. Ada penghematan 50%. Oke, dari 250 kilo itu penaburan berapa kali? 2 kali juga. 2 kali. Umur berapa saja?
5 HST 100 kilo, 5 HST 100 kilo, 25 HST 150. 25 HST 150 kilo. Jadi masa penaburan atau waktu penaburan sama 5 dan 25 seperti musim-musim sebelumnya. Nah, itu pupuknya apa aja Mas? Di aplikasi pertama umur 5 HST apa aja pupuknya? Itu SS SS berapa? 50 kilo. SS 50 kilo. Ini teman-teman ya, kenapa di sini pakai SS? Karena memang ini pupuk subsidi lagi langka bener di mana-mana. Terus habis itu Ureanya 25, ureanya 25 kilo, KCL 25. KCL 25 kilo. Nah, jadi dari pupuk ini kita sudah ketemu bahwasanya ada sedikit ketidakpahaman sampean Iya. dengan melakukan pemupukan KCL. Iya. Itu kan karena memang sebelum mengenal SAS ya, itu kan masih 5 HST ya. Karena lahan pasang surut seperti ini, kadar klornya sudah sangat tinggi. Kalau kita tambahkan lagi KCL itu namanya menambahkan unsur klor di lahan kita. Ya tambah mekakon tanamannya. Akhirnya lambat ya, karena overklor. Nah, berarti tadi 100 kilo ya kan? SS-nya 50 kilo, KCL 25, urea 25 kilo. Iya. Yang kedua SS 50, 50 kilo, TSP 100. TSP 100 kilo. Udah. Itu untuk penaburan kedua di umur 25 HST. Nah, dengan pengurangan pupuk 50% dari 500 ke 250 dan komposisi jenisnya itu hampir sama, non BPJS semua ya kan hampir. Nah, itu kalau menurut sampean lah, yang jelas secara jumlah kita hemat 50%. Ya. Secara performa dan penampilan tanamannya gimana? Forman ya lebih bagus ini. Lebih bagus ini. Kalau analisa sampean yang punya lahan ini, kira-kira produksinya lebih bagus ini atau sebelumnya? Lebih bagus ini. Lebih bagus ini. Merasa diuntungkan tidak? Untung. Lah, masalahnya sampean gendong tangki nggak merasa dirugikan? Ya yang gendong bukan ini juga, bukan aku. Pekerja. Pekerja. Nah, ya Ya, intinya, cuman ya duitnya ya. ya intinya kan begini. Ini kan otomatis ikut panduan SAS lebih banyak nyemprot lambat-lambatnya 10 hari sekali. Ya. Nah, musim-musim sebelumnya nyemprot segitu juga tidak? Ya segitu juga Om. Oh, segitu juga. Tetap nyemprot segitu juga. Tetap. Ya berarti lebih untung sekarang. Ya subhanallah. Jadi artinya di musim-musim sebelumnya ya Mas Nasrun ini juga melakukan gendong tangki setiap Ya, minimal seminggu sampai 10 hari sekali gitu. Nah cuman yang digendong itu beda. mungkin anak bayi ya, jadi nggak ada pengaruhnya sama tanaman padi ya kan. Nah artinya ya secara pribadi ngobrol ke saya bahwasanya walaupun dulu juga sering gendong tangki antara 7 sampai 10 hari sekali, tapi yang banyak disemprot itu kan rata-rata adalah pestisida yang tidak menimbulkan atau berpengaruh pada perbaikan tanaman untuk bisa bangkit dari pengaruh atau dampak asam-asaman. Karena asam-asaman itu bukan dipengaruhi oleh patogen jamur maupun hama, tapi ya karena faktor lahan budidaya kita di mana tanaman itu bertumbuh yang belum normal atau tidak sesuai atau tidak standar untuk syarat tumbuh dan berkembangnya tanaman padi kita. Jadi demikian ya. Ya. Sahabat dan mitra petani SAS semuanya, dan mudah-mudahan ini jadi pembelajaran terutama sekali bagi petani-petani padi di lahan pasang surut. Perlu saya sebutkan lahan pasang surut itu apa sih? Banyak yang bertanya ya di YouTube saya atau di Facebook atau di grup warung kopi. Jadi yang namanya lahan pasang surut itu adalah lahan-lahan yang dekat dengan laut yang kadang dan bahkan sering terdampak dan terpapar oleh air laut atau air salin. Maka di lahan-lahan pasang surut tersebut biasanya akan banyak mengandung klor atau kadar klornya tinggi, dan kandungan atau kadar salinitas atau kadar garamnya juga tinggi. Dengan kondisi seperti itu ya sudah dipastikan akan berpengaruh pada standarisasi kelayakan lahan untuk syarat tumbuh kembangnya tanaman budidaya kita, terutama di sini padi, karena umumnya di lahan pasang surut biasanya kan arealnya itu lebih rendah dan mudah tergenang air, sehingga ya lebih cenderung ditanami tanaman padi gitu ya Mas. Karena ini dari sini sampai ke bibir pantai itu tidak sampai 1 kilo. Sebagai contoh, ini Mas Nasrun ini dulu pengusaha tambak udang sama kepiting, tapi sekarang beralih jadi petani, mengingat di sini sekarang sudah sulit untuk membudidayakan udang dan kepiting. Bisa dibayangkan berarti kan dekat laut.
Kalau tidak, udang itu tidak bisa hidup kecuali udang air tawar. Oke, sahabat dan rekan tani sekalian, khususnya mitra petani SAS, kami selaku manajemen SAS mengucapkan doa yang begitu luar biasa untuk Mas Nasrun. Semoga hasil panennya bisa lebih baik untuk bisa lebih meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya. Amin. Jadi demikianlah ya sahabat dan rekan tani sekalian. Semoga dengan uraian dan pemaparan serta penjelasan serta testimoni dari Mas Nasrun selaku pemilik lahan Demfarm SAS ini, semoga bisa memberikan sedikit pencerahan dan tambahan wawasan pengetahuan, terutama sekali untuk para sahabat dan mitra petani padi yang memang membudidayakan tanamannya di lahan pasang surut. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi teman-teman sekalian. Saya Budiarto dari Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, bersama SAS, Jayalah Petani Indonesia. Barakallah, salam tani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.